Salam Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui program pesan suara 7 menit via YouTube hari ini yang ke-122 dengan tema pentingnya latihan penguasaan diri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjagai dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Titus 2 ayat 1-10 yang berkata demikian. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan hidup suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhanmu dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Nasihat Rasul Paulus di atas sangat penting bagi hidup kita untuk berlatih dalam penguasaan diri. Sebagai orang Kristen, kita merasa bangga dan menganggap diri kita kuat secara rohani jika kita telah melayani pekerjaan Tuhan atau terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja. Namun, seringkali kita dengar dan melihat sendiri bahwa banyak di antara mereka yang masih jatuh dalam dosa, sekalipun sudah melayani di atas mimbar. Ada yang terlibat dalam pertikaian keluarga karena urusan warisan, saling berselisih dengan sesama hamba-hamba Tuhan, dan saling menjatuhkan. Ada pula yang jatuh dalam dosa meski dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hendaklah kita pahami bahwa menjadi percaya pada Tuhan Yesus tidak secara otomatis menjadikan kita ini kebal terhadap segala macam godaan dari si jahat. Sebab si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Keberadaan kita sebagai jemaat awam, terlebih-lebih bagi kita yang sudah masuk dalam dunia pelayanan, mengharuskan kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Siapapun yang mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, sehingga keberadaannya mampu menjadi teladan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, seperti tertulis dalam ayat yang ke-7 dari Titus 2. Untuk dapat menjadi teladan,
dan kita memerlukan latihan dalam hal penguasaan diri. Dalam 1 Korintus 5:27, Rasul Paulus berkata, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Melatih tubuh dan menguasai seluruhnya berarti berjuang untuk dapat menguasai diri dari belenggu keinginan-keinginan dagingnya yang bertentangan dengan kebenaran atau dengan kehendak Tuhan, supaya ia tidak ditolak oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan dan mampu memenangkan jiwa bagi Tuhan bila kita sendiri masih belum memiliki penguasaan diri terhadap keinginan-keinginan daging kita? Ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi berkat dan teladan yang baik bagi sesama. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami hari ini, agar kami dapat menjalani hidup dengan disiplin dan penuh penguasaan diri. Karena itu ya Tuhan, tolonglah dan mampukanlah kami untuk mempraktikkan setiap kebenaran firman-Mu setiap hari. Sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi korban bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir yang terjadi di mana-mana. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.